Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Assalam Depen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian rutin dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk menghadiri kajian ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk hadis ke-38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Hurairah, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sayyiduna Abu Hurairah. Mohon maaf, nama asli Abu Hurairah siapa Pak? Abdurrahman bin Sakhr ya. Abdurrahman bin Sakhr, tetapi nama aslinya ini tidak seterkenal kunyahnya. Kunyah Abu Hurairah ini julukan. Jadi julukannya menggunakan kunyah. Sebabnya dulu beliau ini ketahuan membawa kucing dan memang senang kucing gitu ya. Kemudian dipanggillah Abu Hirin, sebenarnya Abu Hirin. Nah, tetapi kemudian ditasgir lagi Abu Hurairah. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis beliau riwayatkan. Ada yang bertanya, kenapa ya beliau ini kok menempati ranking pertama di kalangan sahabat dalam soal hadis, padahal masuk Islam baru kemarin gitu. Ada yang mengkritik, beliau itu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi bersama Rasulullah tidak lama, hanya 3 tahun. Dijawab, dijelaskan dalam hadis-hadis itu bahwa beliau ini memang mulazamah dengan Rasulullah, setiap hari bersama Rasulullah. Yang lain ke pasar, beliau mau capek-capek belajar dengan Rasulullah. Yang lain ke kantor, beliau mau duduk mendengarkan, menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar meskipun 3 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan anugerah oleh Allah hafalan yang kuat, kemudian menempati urutan pertama dalam bidang hadis. 5.374 hadis beliau dokumentasikan. Bayangkan kalau tidak ada beliau Pak ya, mungkin kita tidak akan mengenal ilmu agama Pak ya. Kita harus berterima kasih betul dengan Sayyiduna Abu Hurairah. Mungkin ini berulang kali saya sampaikan
Jadi Rasulullah itu punya mahasiswa yang beliau tempatkan di emperan Masjid Madinah. Kalau sekarang mungkin pesantren gitu ya. Ya, orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah itu sebagian tidak punya saudara, tidak memiliki apa-apa, tidak ditempatkan di orang-orang Ansor. Mereka ditempatkan oleh Rasulullah di emperan Masjid Madinah, disebut dengan As-Suffah, orang-orangnya disebut dengan Ahlus Suffah. Nah, pemimpinnya adalah Sayyiduna Abu Hurairah. Jadi Rasulullah kalau ingin menanyakan bagaimana kabar Abu Darda, bagaimana kabar sahabat yang lain, itu cukup menanyakan kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Ada kisah lucu itu, beliau itu karena tidak punya apa-apa ya, datang kepada Rasulullah ya membawa dirinya sendiri, badannya saja ya, dengan baju sehelai gitu. Jadi setiap hari itu bawaannya lapar. Pernah suatu hari beliau itu pura-pura kejang gitu di depan mihrabnya Rasulullah itu. Abu Hurairah pingsan, bukan pingsan, kelaparan, saking kelaparannya itu Pak. Guling-guling di depan mihrabnya Rasulullah. Jadi banyak sahabat itu yang hidupnya itu prihatin gitu. Kalau kita kan enak terus Pak ya. Bahkan Rasulullah sendiri meskipun dikatakan oleh orang ya termasuk kaya Rasulullah itu, tetapi kekayaannya tidak pernah menumpuk di rumah beliau. 2 hari habis. Bahkan beliau memilih sehari kenyang sehari lapar, sehari kenyang sehari lapar. Kalau mau, kata Rasulullah, pasir-pasir yang ada di Makkah itu dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukku, tetapi aku tidak mau, kata Rasulullah. Aku memilih sehari kenyang sehari lapar. Sehari kenyang kenapa? Agar aku bersyukur, kata Rasulullah. Sehari lapar agar aku bisa bersabar ketika berdoa, bisa merengek. Makanya Pak ya, mohon maaf, puasa yang paling afdol itu kan puasanya Nabi Daud ya. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kenapa? Karena di sana ada amalan sabar, ada amalan syukur gitu. Syukur ketika kenyang, sabar ketika lapar. Nah itu kembali, banyak sahabat tuh yang lapar, termasuk Sayyiduna Abu Hurairah. Tetapi berkahnya lapar itu justru beliau mudah menghafal gitu. Mungkin kalau kebanyakan kenyang ya susah menghafal. Beliau tuh pernah suatu hari lupa, ya Rasul tolong doakan saya. Ini juga sunnah ya Pak, meminta doa kepada orang soleh gitu ya kalau dalam keadaan sulit. Kemudian, apa yang kamu inginkan dari doa saya, kata Rasulullah. Ini saya sering lupa menghafalkan hadis-hadismu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membentangkan ridanya. Rida itu selendangnya. Kemudian didoakan, ditutup kembali. Semenjak itu, kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi ranking pertama di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa Pak tadi? 5.374 hadis. Sayyiduna Abu Hurairah. Ini sedikit saja mereview ya, mengulang. Begitu besar jasa beliau terhadap Islam. Qala, berkata siapa Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mohon maaf, ini hadis apa Pak namanya Pak? Hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkannya kepada Allah, atau dalam istilah yang lain disebut dengan al-hadis ar-rabbani atau al-hadis al-ilahi. Hadis qudsi itu kan artinya hadis yang suci, dinisbahkan kepada yang maha suci maksudnya. Kenapa disebut al-hadis ar-rabbani? Karena hadis ini dinisbahkan kepada Allah, Rabbani, atau al-hadis al-ilahi. Mungkin pernah saya sampaikan ya, hadis itu kalau dinisbahkan kepada Rasulullah namanya hadis marfu dalam istilah ilmu hadis.
dalam Nadham Baikuni itu. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Jadi kalau suatu riwayat dinisbahkan kepada Rasulullah disebut dengan hadis marfu'. Kalau dinisbahkan kepada sahabat istilahnya lain lagi nih Pak. Istilahnya hadis mauquf. Wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin gitu ya. Jadi hadis mauquf, misalnya Sayyidina Ali berkata, makna tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu Sayyidina Ali mengatakan itu. Nah, kemudian perkataannya beliau ini diriwayatkan oleh murid-muridnya terus sampai kita, itu disebut dengan hadis mauquf. Tetapi kalau Rasulullah yang menyampaikan, yang melakukan, itu disebut dengan hadis marfu. Kalau tabi'in di bawah sahabat Pak ya. Rasulullah, sahabat, tabi'in gitu ya. Di bawahnya lagi tabi'in, generasinya itu disebut dengan hadis maqtu. Misalnya siapa? Sa'id ibnul Musayyib atau Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini termasuk tabi'in walaupun anaknya sahabat. Kenapa disebut tabi'in? Karena tidak pernah bertemu Nabi. Kakaknya yang bertemu Nabi, Abdullah ibnu Zubair. Ayahnya namanya Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam ini siapa? Menantunya Sayyidina Abu Bakar. Istrinya namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi saudaranya Sayyidah Aisyah, beda ibu. Oke, ini hadis disebut dengan hadis qudsi. Redaksinya bisa innallaha ta'ala qala, atau dalam riwayat yang lain itu fima yarwihi an rabbih, sebagaimana yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya. Redaksinya kadang seperti itu. Nah, di sini menggunakan redaksi innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, telah berfirman. Ini kan dinisbahkan kepada Allah. Al-Quran juga dinisbahkan kepada Allah Pak ya. Nah bedanya apa Pak? Mungkin masih ingat antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Banyak perbedaannya. Nah, mungkin sedikit saja. Kalau Al-Quran harus mutawatir, sementara hadis qudsi tidak mesti mutawatir. Bahkan banyak yang dhaif, ada juga yang palsu. Saya pernah sampaikan Quran itu disebut Quran kalau memenuhi 3 syarat Pak ya. Pertama mutawatir, kedua sesuai dengan qawaidul lughah al-arabiyah, ketiga sesuai dengan penulisan Rosam Utsmani. Ini syarat ini disepakati oleh para ulama qiraat. Pertama harus mutawatir, kedua harus sesuai dengan qawaidul lughah al-arabiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab, ketiga harus sesuai dengan penulisan Rosam Utsmani. Ini yang pertama Pak, perbedaannya Pak. Yang kedua apa Pak? Al-Quran membacanya ibadah, sementara hadis qudsi ya tidak ibadah Pak ya. Quran kan dalam hadis siapa yang baca satu huruf saja diberikan pahala 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Belum lagi kalau Bapak bacanya paham gitu ya, plus mengamalkan, itu lain lagi itu. Itu kategorinya al-mahir bil Quran. Baca saja, nggak paham Bapak misalnya, itu mendapatkan 10 kebaikan plus dikurangi daripadanya 10 kesalahan. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya orang yang hafal Quran di luar negeri, di Timur Tengah itu betul-betul dihormati. Kenapa? Karena memang ya tidak ada orang yang paling banyak membaca Quran selain orang-orang yang hafal Quran. Kan sekali menghafal itu mengulang beratus-ratus kali. Berapa kali, berapa banyak dia mendapatkan reward, mendapatkan pahala. Nah kalau punya anak kecil Pak, suruh ngapalin Quran dulu Pak. Nah, nanti setelah itu
menghafal, belajar ilmu-ilmu yang lain. Itu tradisi ulama-ulama zaman dulu. Usia-usia anak itu, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, Imam Nawawi usia 7 tahun hafal Quran. Nah, setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu fikih dan seterusnya. Pertama tadi mutawatir Quran itu, kemudian yang kedua bacanya ibadah, ketiga apa lagi Pak? Al-Quran dibaca dalam sholat. Hadis qudsi nggak dibaca dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah misalnya. Tidak disebutkan hadis qudsi. Apalagi Pak? Banyak Pak ya. Oke, Al-Quran mukjizat. Hadis qudsi bukan mukjizat. Saya lanjut Pak ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala, telah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kepadanya. Saya baca dulu apa ya Pak? Enaknya gimana Pak? Yang mau tidur silakan Bapak. Orang ngaji itu tidur aja dikasih pahala gitu. Asalkan jangan pulang duluan Pak ya. Nah, karena dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, disamakan dengan orang yang jihad. Ya, kalau bapak mati di sini syahid kita. Tapi hatta yarji, sampai dia pulang. Kalau di tengah jalan bapak pulang duluan, nggak dapat tuh sabilillah. Karena hatta di sini ghoyah, harus sampai mughoyah ke dalam ilmu nahu. Insya Allah sampai akhir Pak ya. Ya nggak apa-apa, namanya godaan itu. Kan dalam hadis ada gini, disebutkan gini, asyaiton tuh yajri majrad dam itu ya. Setan itu kan berada di aliran darah Pak ya. Darahnya ke kaki, pengennya jalan-jalan gitu. Setan tuh begitu kan. Naik darah ke mata, pengennya tidur, kan begitu. Naik ke kerongkongan, pengennya pura-pura batuk begitu kan. Khotib kelamaan pura-pura batuk. Itu kan setan begitu. Memang setan tuh nggak suka dengan kebaikan, tuh nggak suka. Ya jri majrad dam kan, mengalir, berada di aliran darah. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku, ini kata Allah Pak ya, firman Allah, dan tidaklah hambaku mendekati aku bisyai'in dengan sesuatu ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai sesuatu itu, mimma aftaradtuhu alaih, dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi kalau bapak mengamalkan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Allah suka tuh perintahnya diamalkan. Sholat, zakat, puasa, dengan tujuan taqarrub, itu Allah suka, cinta. Wala yazalu abdi, dan hambaku selalu, biasanya yazalu itu diartikan masih ya, maksudnya selalu dan terus menerus. Wala yazalu abdi, dan hambaku selalu dan terus menerus, yataqarrabu ilayya, mendekati aku, bin nawafili, dengan melakukan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku, kata Allah, mencintainya. Biasanya orang kalau hanya melakukan ibadah wajib itu karena takut masuk neraka Pak ya, takut disiksa gitu. Tetapi kalau bapak menambahnya,
ibu menambahnya dengan amalan-amalan sunnah, maka itu pengabdian, itu khidmah. Memang betul-betul ingin mencari ridho Allah begitu. Untuk apa capek-capek bapak sholat sunnah kan? Bangun tahajud untuk apa? Ada setelah sholat wajib rawatib gitu. Kan cukup aja sholat fardu Pak ya. Tetapi kalau mau menambah itu bentuk pengabdian, tidak lagi takut neraka. Makanya di sini orang-orang yang mau menambah itu diisyaratkan akan cepat mendapatkan mahabbah Allah, hatta uhibbah. Tapi ya pelan-pelan gitu ya. Ada juga orang itu yang tahajudnya kenceng gitu, subuhnya kesiangan itu Pak, ada juga. Itu kan kebalik itu, mendahulukan sesuatu yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Itu kalau kata Imam Al-Ghazali, magrur, orang yang tertipu, sholat sunnahnya kenceng gitu, puasanya ditinggalkan, puasa wajibnya ditinggalkan. Fa'idha ahbabtuhu, saya lanjutkan dulu, maka apabila aku mencintainya, jadi ketika orang tersebut sudah mendekati Allah dengan amalan-amalan wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu, maka aku menjadi sam'ahu, pendengaran orang tersebut, alladhi yasma'u bihi, yang ia gunakan untuk mendengar. Kalau Allah sudah mencintai Pak ya. Jadi sebenarnya kita bisa jadi wali dengan cara istiqomah melakukan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Istiqomah Pak ya, bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ini istri mulu ini. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka pendengaran orang tersebut menjadi pendengaran Allah dalam tanda kutip. Dia tidak akan lagi mendengar hal-hal yang tidak perlu, dia tidak akan lagi mendengar sesuatu yang dimurkai Allah. Kalau temannya ghibah, gosip, dia segera menghindar. Sam'ahul ladzi yasma'u bihi, pendengarannya akan ditutup dari hal-hal yang buruk. Itu kalau Allah sudah mencintai orang tersebut. Nah, tinggal kita introspeksi aja Pak. Apakah kita masih senang gosip atau bagaimana? Kalau masih senang gosip, senang ngomongin orang, senang merendahkan orang lain, berarti tanda bahwa kita tidak dicintai Allah. Karena itu sesuatu yang buruk. Senang hoax dan seterusnya. Ya minimal jadi wali-wali daya. Wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang ia gunakan untuk melihat. Kalau Allah sudah cinta, maka penglihatannya akan dijaga. Wa yadahu, dan aku, kata Allah, menjadi tangannya. Dalam tanda kutip ini hadis bentuknya bentuk kinayah. Dan aku menjadi tangannya, alladzi yabtishu biha, yang ia gunakan untuk memukul atau menggenggam. Wa idza batashtum jabbarin, itu ya. Wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang ia gunakan untuk berjalan. Dia tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang buruk. Wala in sa'alani, dan apabila ia memohon kepadaku, meminta kepadaku, la uktiyannah. Di sini menggunakan taukid, maka pasti aku akan memberinya. Kalau seorang yang sudah dicintai Allah itu meminta, pasti akan diberi. Wala inista'adani, dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, niknya kepadaku Allah, la u'idzannahu, maka pasti aku akan melindunginya. Jadi hati-hati Pak ya, kalau ada orang, mungkin di sini ada wali, kita nggak tahu, maka
Jangan sampai meremehkan siapapun, Pak. Jangan-jangan itu wali. Kalau sudah meremehkan, kalau itu wali misalnya, wah, hati-hati itu. Faqad adzantuhu bil harb. Allah menyatakan perang kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadisnya sahih, Pak ya. Oke. Ada yang mendefinisikan wali itu kekasih, orang yang dekat, ya jamaknya aulia itu. Ada juga yang mengartikan wali itu bolo. Ada orang Jawa di sini, Pak? Bolo. Bolo itu bukan teman. Saya nggak tahu. Ya bolo aja, baju bolo. Bukan teman. Pokoknya bolo aja gitu. Bolo EDW. Ini bolo apa musuh? Bolo jangan ditembak, gitu ya. Ini bolo apa musuh? Musuh, der, gitu ya. Tembak aja. Kalau ada bolo membunuh bolo, itu sama saja bunuh diri, baik. Sama saja seperti orang main bola masukin gawang sendiri gitu. Makanya dalam Quran tuh wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain aulia. Wali satu sama lain tuh, Pak. Antara satu dengan yang lain, maksudnya wali di sini bolo. Ya bisa kekasih, bisa, tetapi yang pas bolo. Ini bolo apa bukan? Ya bolo saya ini. Ya saya lindungi. Aulia. Musuh apa bolo? Musuh, der. Tembak aja kalau musuh. Kenapa? Karena di sini Allah menggunakan kalimat faqad adzantuhu bil harb. Kalau ada seseorang menyakiti waliku, aku umumkan perang baginya. Nah, berarti kan begitu. Bolo ini musuh apa bukan? Musuh. Ya, berarti perang dengan Allah. Saya pernah baca satu buku itu. Ada seorang ulama namanya Syekh Zarruq. Beliau mengatakan minimal ada 3 ciri wali itu. Pertama, itharul haq. Wali itu selalu mendahulukan Allah. Jadi fokusnya itu Allah saja. Ciri-ciri wali. Yang kedua, kata beliau, al-i'rad anil khalqi. Berpaling dari makhluk, bukan menjauh, Pak ya, bukan kemudian tidak bergaul, bukan. Tetap bergaul tetapi hatinya mu'allakun billah. Kalau menjauh ya Rasulullah menjauh dong dari sahabat. Nah, ciri wali kata beliau yang pertama fokusnya itu Allah, yang kedua al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Maksudnya bagaimana tuh? Fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Allah, itu wali itu, Pak. Kalau dalam bahasa hadis yang lain dia disebut dengan muhsin. Ihsan tuh, muhsin tuh ya ciri-ciri wali itu. Orang kalau sudah kategori muhsin ya ciri-ciri wali. Fisik kontak dengan makhluk, mungkin bisa dihafal nih, Pak. Fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Khaliq. Pak Ustadz Junaidi misalnya, mohon maaf istrinya masih ada, alhamdulillah. Misalnya meninggal, Pak. Saking cintanya dengan istri kan, setiap masuk ke rumah yang dilihat, yang disebut istriku tercinta. Lihat karpet, sayangku tercinta. Lihat kasur, kenangan kan, habibi habibati, yang disebut selalu istrinya. Lihat garpu, wahai kekasihku. Nah, tiba-tiba putranya Pak Haji Junaidi bilang, bapak gila ya, misalnya. Kira-kira benar nggak itu anaknya mengatakan seperti itu? Benar, bisa jadi, karena seorang anak, sang anak masih melihat bapaknya dengan ainul basar, dengan mata telanjangnya.
kasat matanya, memang kelihatannya seperti orang gila, ngomong sendiri. Tetapi Pak Haji melihat sesuatu tidak lagi dengan ainul basar, tetapi ainul basiroh gitu, mata hatinya. Yang dilihat makhluk, yang dilihat karpet, yang dilihat garpu, kasur, tetapi hatinya tembus kepada sang istri. Nah itu ciri-ciri wali begitu. Ini kan alam semesta ini ciptaan Allah Pak, makhluk semua ini. Orang yang sudah tingkatan muhsin, misalnya ini makanan kan makhluk Pak. Yang dilihat bukan makanan, tetapi yang memberi makan. Jadi ketika makan tuh, iya saya dikasih makan, padahal saya baru saja maksiat misalnya saya baru saja apa misalnya. Tetapi saya melihat, nah, ternyata Rahman Rahimnya Allah terhadap makhluknya luar biasa. Jadi yang dilihat tuh Allah tuh, meskipun kita kontak dengan makhluk. Itu kalau dalam bahasa ilmu tasawuf disebut dengan tajalli. Tajalli itu tidak bisa didapatkan kalau tidak melalui takhalli. Ada 3 Pak ya, takhalli, tahalli, tajalli gitu ya. Di dalamnya Bapak tobat, tidak iri, tidak dengki, memperkokoh silaturahim, tidak hubud dunia, tidak takabur. Jadi itu tahalli itu menghilangkan penyakit-penyakit hati dulu, baru tahalli, menghiasi tahalli itu dengan apa? Dengan zuhud, dengan sabar, dengan syukur, tidak hubud dunia, ketemu orang senyum. Itu. Kalau orang sudah melakukan itu, dia akan tajalli. Nah, tajalli ini bahasa hadisnya ya ihsan itu. Jadi memandang sesuatu sudah tidak lagi makhluk yang dia lihat, tetapi penciptanya. Kalau bahasa hadis apa Pak? Apa? Mahwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana kalau tidak bisa? Yakinlah Allah melihatmu. Kan gitu kan? Itu kalau sudah sampai ke derajat itu Pak, akan menjadi abdun rabbani. Ini bukan promosi rabbani, bukan ya? Apa kerudung. Menjadi abdun rabbani, hamba Tuhan yang betul-betul dijaga oleh Allah, pandangannya, kata-katanya, kakinya. Kalau sudah menjadi abdun rabbani. Nah, kita ini diciptakan, mohon maaf, agar sampai ke derajat itu, Pak. Apa isyaratnya, dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali agar menjadi abdun rabbani tadi. Ada ulama yang lain menafsirkan liya'rifun, agar ma'rifat kepadaku. Jadi liya'budun itu aslinya liya'buduni, kepadaku, tetapi liya'budun karena sajak gitu. Karena n semua di belakangnya menjadi liya'budun. Aslinya liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Maksudnya agar ma'rifatullah, ma'rifat kepadaku, mengenal aku. Orang kalau sudah mengenal Allah, sudah al-arif billah gitu, ya tadi akan menjadi abdun rabbani tadi itu. Yang terakhir kata Syekh Zarruq, cirinya adalah iltizam as-sunnah bis-sidqi, betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak jangan bayangkan wali itu bisa terbang, jangan bayangkan wali itu bisa jalan di atas air. Ntar dulu kata ulama, sesuai dengan syariat ke amalannya, sesuai yang dicontohkan Rasulullah apa tidak. Kalau tidak sholat dia terbang, itu setan. Itu kalau dalam bahasa agama disebut dengan istidraj. Orang kafir pun bisa. Orang kafir diberikan kelebihan seperti itu, bisa terbang, bisa menghilang, bisa tiba-tiba ada di mana. Entar dulu, syariat apa tidak? Sesuai dengan syariat. Kalau tidak, maka dia setan. Atau bahasa yang lainnya istidraj. Khawarij itu kan macam-macam Pak.
Nabi Isa waktu kecil itu bisa berbicara. Itu namanya apa dalam istilah? Namanya irhas. Irhas ya. Kalau para nabi diberikan kelebihan namanya apa? Mukjizat Pak ya. Kalau para wali karomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu banyak yang mutawatir karomahnya, disaksikan oleh para murid-muridnya. Kalau seperti bapak misalnya diberikan kelebihan oleh Allah, bukan wali, bukan apa namanya, maunah namanya, maunah. Tapi kita jangan mencari karomah Pak ya. Ibadah itu jangan mencari biar ini biar ibadah ya kan, itu bonus saja. Karomah terbesar itu adalah istiqomah itu. Bagaimana bisa menjalankan syariat Rasulullah dengan continue, dengan konsisten. Dan banyak ciri yang lain. Kalau dalam Quran disebutkan wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, secara umum ya, orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali. Kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin, ada yang mendefinisikan seperti itu. Wali itu setiap mukmin yang beriman dan bertakwa yang bukan nabi, itu wali. Dan tingkatannya tentu bermacam-macam. Tingkatan pertama ini kalau kita baca literatur itu disebut dengan sultanul aulia atau waliul aqtab. Hanya satu dalam satu abad di dunia ini. Likulli syai'in sayyidun, ya, setiap segala sesuatu ada rajanya. Wali juga ada rajanya. Sayyidul majalis, mohon maaf, rajanya tempat duduk. Dalam hadis itu kibalatul kiblah, menghadap ke kiblat. Ngaji Quran, melakukan amal-amal soleh di masjid, menghadap ke kiblat. Ada dalam hadis sayyidus syuhada, rajanya para syuhada. Siapa Pak? Sayyiduna Hamzah. Wafat pada tahun ketiga Hijriah, perang Uhud. Siapa yang bunuh itu? Wahsy ya. Ada dalam hadis sayyidat nisa'i ahlil jannah, pemimpinnya para wanita surga. Ada 4. Yang pertama siapa? Sayyidah Khadijah dalam hadis radhiyallahu anha. Yang kedua Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Sayyidah Maryam binti Imran, ibunya siapa? Nabi Isa. Yang keempat Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Keempat orang ini menjadi sayyidat nisa'i ahli, pemimpinnya atau ratunya, rajanya para wanita surga. Jadi likulli syai'in sayyidun, segala sesuatu ada rajanya. Ada satu hadis lagi itu, sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpinnya para pemuda surga. Ada 2. Siapa Pak? Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Sayyidul Ayyam dalam hadis Yaumul Jum'ah, rajanya hari Jumat. Udah ada makanan Pak ya. Fokus ini, buru dingin ini. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi, para rasul adalah Sayyiduna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi likulli syai'in sayyidun. Nah, rajanya para wali disebut dengan sultanul aulia atau waliul aqtab. Dalam satu abad hanya satu orang meninggal, ya nanti satu lagi. Kenapa ada ini? Untuk menjaga keseimbangan alam ini. Nah, ada lagi istilah yang lain di bawahnya disebut dengan waliul a'immah. Ini kata para ulama hanya 2. Tugasnya apa? Membantu waliul aqtab atau sultanul aulia itu. Jadi dalam satu abad waliul a'immah itu hanya 2. Ada lagi di bawahnya waliul autad, wal jibala autada. Autad itu artinya pasak bumi.
Dalam satu abad hanya 4 orang. Ditempatkan di mana? Kata para ulama ditempatkan di 4 penjuru angin. Betul nggak? 4 penjuru angin, Pak ya. Dan pusatnya di Makkah, di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu banyak wali di Makkah itu. Tetapi yang levelnya waliul autad ya, hanya satu di dekat Ka'bah itu. Pokoknya di sekeliling Ka'bah itu pasti ada wali. Ya, ditempatkan di situ, di poros situ. Yang pertama tadi apa, Pak? Waliul aqtab, kedua waliul a'immah, 2, ketiga waliul autad, ada 4 setiap masa. Bawahnya lagi waliul abdal, 7. Kenapa disebut waliul abdal? Karena kalau meninggal satu, Allah memasukkan lagi satu wali. Ada 7 dalam satu masa. Nah, itu istilah-istilah dalam tingkatan para wali. Ada lagi wali, istilah wali itu yang disebut dengan waliyullah dan wali hukukillah. Ini terakhir ini. Apa itu waliullah? Wali yang diangkat oleh Allah tanpa usaha ibadah. Itu waliullah istilah itu. Kalau wali hukukillah, wali yang didapatkan oleh karena sebab ibadah. Jadi bapak ibadahnya istiqomah seperti dalam hadis ini, bisa mendapatkan derajat wali. Tapi ada orang-orang yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui kasbul ibadah. Usaha mendekatkan diri seperti orang-orang biasanya, langsung diangkat oleh Allah menjadi wali. Itu diceritakan dalam beberapa literatur seperti Rabi'atul Adawiyah. Dia dulu mantan apa yang suka ngelayanin tuh di kafe-kafe, apalah istilahnya itu, tobat langsung diangkat wali oleh Allah. Jadi tidak melalui proses ibadah panjang gitu. Itu namanya waliullah. Ada lagi yang sering diceritakan tuh Ibrahim bin Adham. Tidak lama dia menjadi wali. Nah, itu istilah-istilah itu. Ada juga istilah yang lain, waliul wilayah. Bapak misalnya ke satu tempat, biasanya ada satu ulama yang menjadi rujukan di tempat tersebut. Nah, itu biasanya wali. Pernah diceritakan di Wonosobo itu ada kiai namanya Kiai Muntaha Wonosobo. Orang kalau sudah dengar beliau ikut semua, Pak. Menjadi center, menjadi rujukan. Itu disebut dengan waliul wilayah. Dalam kategori negara misalnya disebut dengan waliul bilad. Orang kalau sudah mendengarkan ucapan beliau menjadi center, menjadi rujukan ucapan tersebut. Udah cukup, Pak ya? Kenapa gini-gini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan lahir batin, Ibu putra-putrinya yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat. Penyakit wabah corona ini segera di bumi hanguskan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil